Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Resi Masyadi Akbar. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang self development atau pengembangan diri. But relax teman-teman semuanya, ini bukan pembahasan yang sangat rumit, melainkan dari satu prinsip yang sangat sederhana, yaitu lakukan semua hal seterbaik mungkin. Kalimat ini mungkin terdengar sangat simpel, sederhana, atau bahkan sangat sederhana. Tapi justru karena sesederhana itu, kita sering mengabaikannya. Contoh, saya sebagai mahasiswa datang ke kelas tapi tidak benar-benar fokus. Ngerjain tugas tapi ya udahlah, yang penting selesai itu. Punya tanggung jawab tapi ngerjainnya setengah hati. Dan kalau itu terus kita ulang, itu bukan sekedar kebiasaan kecil teman-teman. Itu sedang membentuk siapa diri kita ke depannya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat satu hal sederhana. Apakah kita sudah benar-benar melakukan yang terbaik, ataukah kita hanya sekedar menyelesaikannya? Because jujur saja, kita termasuk juga dengan saya sendiri sering melakukan sesuatu tapi tidak dengan versi terbaik kita. Dan tanpa kita sadari, kita sedang membiasakan diri untuk menjadi biasa-biasa saja. Padahal hidup kita itu bisa lebih dari itu. Tapi untuk sampai ke sana, kita perlu perjalanan. Perjalanan apa aja? Perjalanan untuk memahami diri kita, belajar melakukan yang terbaik, menghadapi kenyataan yang selalu tidak mudah, melewati tantangan, dan yang terakhir itu akhirnya kita berani untuk mulai berubah. Baik teman-teman, ada beberapa poin menarik yang akan saya bahas, dan dari sinilah perjalanan itu. Baik teman-teman semuanya, di sini saya sudah menyiapkan 5 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama ada apa dan kenapa pengembangan diri itu penting, dan yang kedua ada makna melakukan yang terbaik, dan yang ketiga ada kenyataan yang sering terjadi, dan yang keempat tantangan dalam pengembangan diri, dan yang terakhir ada cara memulai dari sekarang. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai di poin yang pertama, apa dan kenapa pengembangan diri itu sangat penting. Semua berawal dari pertanyaan yang sangat sederhana, apa itu pengembangan diri? Menurut saya, pengembangan diri itu bukan soal yang tiba-tiba jadi sempurna gitu, tapi soal jadi lebih baik dari hari kemarin. Itu adalah suatu pengembangan diri. Bukan juga tentang sukses dalam waktu semalam yang tiba-tiba 5 bulan langsung jadi CEO, itu juga bukan. Tapi perubahan kecil yang dilakukan secara terus-menerus atau secara konsisten. Karena percayalah teman-teman, hidup kita itu sebenarnya dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita ulangi terus setiap hari. Itulah kenapa ada orang yang berkembangnya lebih cepat dan juga ada orang yang stuck aja gitu. Bukan karena mereka lebih pinter, tapi karena mereka terus mau improve diri mereka atau terus melakukan pengembangan diri. Selanjutnya, itu ada poin kedua, makna melakukan yang terbaik. Jadi teman-teman, setelah kita memahami pentingnya pengembangan diri, sekarang kita masuk ke inti utamanya, apa sih sebenarnya arti melakukan yang terbaik. Jadi teman-teman, melakukan yang terbaik itu bukan berarti kita harus selalu melakukan yang sempurna atau yang perfect. Melakukan yang terbaik itu artinya kita serius dalam melakukan sesuatu, kita berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan sesuatu, dan yang terakhir yang terpenting, kita tidak asal-asalan dalam melakukan sesuatu. Contoh sederhananya gini, di dalam kampus atau mahasiswa, kita itu sering mendapatkan tugas. Kita selalu itu diberikan 2 pilihan. Yang pertama, dikerjakan sekedarnya, yang penting selesai. Yang kedua, dikerjakan dengan sungguh-sungguh,
walaupun capek atau butuh usaha lebih. Dan inilah perbedaannya. Padahal cara kita bersikap dalam hal sekecil apapun, itulah yang akan menentukan hasil besar di masa depan nanti. Jadi teman-teman, ketika kita itu terbiasa melakukan yang terbaik, kita itu sedang melatih diri kita menjadi lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan lebih kuat secara mental. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, kenyataan yang sering terjadi. Nah ini biasanya relate banget nih sama kehidupan. Biasanya tuh, saya banget ini mah. Namun pada kenyataannya tidak semua berjalan semudah itu. Karena kalau kita semua jujur, termasuk juga dengan saya sih sebenarnya, banyak dari kita itu sering menunda-nunda, merasa malas, berpikir terlalu jauh, dan yang terakhir ini yang paling bahaya, takut kalau gagal. Kita tuh sering berkata, kalau ada kerjaan atau ada sesuatu tugas gitu, suka mikir tuh, nanti aja lah, masih ada waktu ini. Padahal teman-teman, waktu itu terus berjalan, dan tanpa kita sadari, kebiasaan kecil perlahan bisa menjadi besar. Kalau kita terbiasa melakukan sesuatu dengan setengah hati, maka hasilnya pun akan setengah. Tapi jika kita memulai membiasakan diri untuk melakukan secara maksimal, hasilnya pun akan ikut lebih maksimal. Kita akan membahas poin keempat, yaitu tantangan dalam pengembangan diri. Pernah nggak sih kita ngerasa udah berusaha tapi tetap merasa jalan aja di tempat, atau kayak ngerasa stuck aja gitu? Saya juga pernah ada di posisi itu. Setiap hari saya punya niat untuk berubah, ingin jadi lebih disiplin, ingin jadi lebih produktif, tapi kenyataannya saya masih sering kalah sama yang namanya rasa malas, kalah sama distraksi, bahkan saya kalah sama diri saya sendiri. Sampai di suatu hari saya sadar satu hal, ternyata pengembangan diri itu bukan tentang perubahan besar dalam waktu semalam, atau tentang perubahan yang begitu cepat dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, tapi tentang hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Contohnya, bangun sedikit lebih pagi, belajar sedikit lebih banyak, dan mencoba lagi walaupun kemarin itu kita pernah gagal. Karena ternyata yang membuat seseorang berkembang bukan karena dia selalu berhasil, tapi karena dia tidak pernah berhenti melakukannya. Tidak terasa kita sudah sampai di poin yang kelima, yaitu cara memulai dari sekarang. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa memulai melakukan pengembangan diri? Jawabannya adalah sederhana, mulai dari melakukan hal-hal kecil. Contoh, yang pertama, lebih fokus saat belajar. Yang kedua, lebih disiplin dalam mengatur waktu. Dan yang ketiga, lebih berani dalam mencoba hal baru. Tidak perlu langsung perubahan hal-hal yang besar, cukup pegang satu prinsip aja, yaitu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Tidak harus sempurna, yang penting lakukan secara konsisten. Sebagai kalimat penutup, teman-teman, percayalah, hidup kita itu tidak berubah karena satu momen besar, tapi karena satu keputusan atau suatu perubahan kecil yang kita ulang setiap hari. Dan setiap kali kita memilih untuk melakukan yang terbaik, pada saat itulah kita sedang membentuk masa depan kita. So, mulai sekarang, mulai hari ini, mulai detik ini, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu, lakukan dengan versi terbaik kita. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah tahu Tuhan akan membawa kita sejauh apa. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.